Saya lihat kenapa orang Cina ini lebih maju dan berkembang. Lebih karena seperti anak si Akong sama Lengan. Dia sekarang di Washington, di Amerika dia. Dia bangga dirinya sebagai orang Aceh, pasti ngomong bahasa Aceh dia. Jadi tinggal mereka dituduhlah seolah-olah mereka Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ada orang bertanya di Sago TV, kenapa misalnya di mana ada Cina di situ maju, daerah itu maju. Sebenarnya begini, Cina itu petarung dia. Jiwa petarung kan dia datang ke sini, dia tidak membawa apa-apa dengan diri sendiri. Maka ada istilah Cina Apek. Cina Apek, Cina memang yang keadaan orang yang sangat susah datang karena dia tidak bawa apa-apa, dia jadi petarung. Jadi semangat untuk dia supaya berkembang. Umumnya Cina-Cina ini, sebenarnya orang Cina itu tidak suka disebut Cina. Cina itu bahasa Sanskerta yang kemudian dia orang timur jauh. Arti Cina itu dalam bahasa Sanskrit. Dan itu kemudian dikembangkan oleh orang Eropa. Termasuk dalam buku Marco Polo, The Travel of Marco Polo itu. Disebut Cina itu Sins. Sins inilah yang berkembang menjadi Cina. Kalau orang Cina sendiri lebih senang disebut dirinya sebagai Tionghoa dalam bahasa Hokkien. Nah, jadi Tionghoa. Makanya waktu zaman penjajahan dulu kan penduduk Indonesia kan dibagi tiga. Orang Eropa, Timur Asing, dan orang pribumi, Inlander. Timur Asing inilah Cina ini. Maka tidak disebut Cina, orang Tionghoa. Karena Cina ini konotasinya negatif pada saat itu. Waktu masa-masa awal dulu. Karena lebih kepada orang-orang yang high class. Nah, jadi orang Cina lebih senang menyebutnya Tionghoa. Tionghoa ini datang ke Asia Tenggara ini sudah lama sekali. Maka terkenal sampai dalam kitab-kitab agama Buddha, bahasa-bahasa Sanskrit itu dalam agama Buddha. Kemudian kalau di Aceh ini Cina berhubungan dengan Cina sudah lama. Bahkan pernah misalnya waktu kita buka catatan Ibnu Battuta Ar-Rihlah, ya kan? Beliau singgah di Samudra Pasai tahun 1345 Masehi. Dari Pasai beliau kemudian pergi ke Cina. Sampai ke Cina, di sana dia ketemu juga dengan kapal-kapal dari Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sulaiman, kapal-kapal dagang. Orang-orang Cina juga ada di Samudra Pasai, udah lama. Waktu zaman itu masa Samudra Pasai, abad ke-13 Masehi, 13-14 Masehi, udah lama sekali, udah saling pertukaran dagang. Maka itu Samudra Pasai termasuk daerah maju dan berkembang saat itu. Kenapa? Karena dia ada hubungan dagang baik dengan kerajaan yang ada di Cina. Kemudian setelah pada zaman Belanda juga daerah Cina itu sudah menetap di Aceh. Misalnya di Idi, banyak Cina. Di Idi, Samalanga, Kutaraja, ya kan? Di situ banyak komunitas Cina. Dan tidak bermasalah dengan penduduk lokal. Kalau kita pergi ke Idi misalnya sampai sekarang, banyak kuburan-kuburan Cina itu ada di Idi. Di Samalanga juga ada juga kuburan-kuburan Cina. Di Merdu ada juga. Yang tidak ada Cina hanya di Bernun, di Yaman. Karena itu banyak orang Yaman. Jadi komunitas lain. Kalau di Merdu komunitasnya Cina, orang Tionghoa ini dengan India. Dua komunitas. Kalau di Samalanga lebih banyak misalnya komunitas Cina. Bisa ada dulunya si Gumo, si Akong yang main dia import ekspor. Kemudian ada si Ati. Kemudian ini masyarakat ini Cina ini pertama makanan. Dan tidak ada masalah. Jadi kalau saya ingat waktu misalnya, kalau contoh barang misalnya di Samalanga. Itu waktu kecil itu ada warung kopi yang dekat Atra sekarang. Itu kan milik Cina dulunya itu. Dan orang kita banyak, makanannya enak di situ. Kemudian di situ juga komunitas Cina berkembang ini sehingga daerah itu maju. Kenapa maju? Mungkin karena pengaruh rel kereta api kan dulu Idi Samalanga itu rel kereta api Merdu kan. Itu stasiun kereta api besar kan itu. Kemudian Cina ini, Tionghoa ini tidak bermasalah dengan penduduk lokal. Bahkan saya lihat kenapa orang Cina ini lebih maju dan berkembang. Lebih karena spirit struggle of life-nya kuat. Jadi struggle-nya itu kuat sekali. Sampai di Cina sendiri. Makanya sekarang ini perekonomian dunia umumnya pertumbuhan ekonomi Cina. Saya pergi ke Cina. Pertumbuhan ekonominya sampai 9% per tahun. Jauh di bawah Indonesia. Indonesia itu adalah 5% per tahun. Tidak sampai pun. Kalau Cina itu 9% per tahun. Jadi pertumbuhan ekonomi cukup masif sekarang. Ekonomi mereka itu sangat kapitalis. Dan Cina itu adalah pedagang yang ulung. Jadi kita ini harus bisa belajar. Jadi semangat Cina bisa bertahan ini, semangat orang Tionghoa ini bisa berbisnis ini, saya kira itu kita bisa belajar. Kalau ingin sukses, banyaklah belajar. Salah satunya juga kepada orang Cina. Maka kalau dalam Islam ada disebut utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam Islam pun Cina itu disebut Sin. Tapi orang Cina itu sendiri lebih senang menyebut dirinya adalah Tionghoa.
Tionghoa. Orang Tionghoa ini sebelum tahun 2000, Cina di Aceh itu banyak. Orang Tionghoa itu di Aceh banyak. Dan masih bisa ngomong bahasa Aceh. Saya banyak datang kemana-mana ketemu orang-orang Cina. Tapi Cina kelahiran Aceh. Orang Aceh. Yang berasal dari Cina. Bisa ubah-ubah. Mereka itu biasa bahasa Aceh ngomong. Seperti Pak Johan misalnya. Yang di Jakarta itu pengusaha terkenal. Sampai tinggal dia di Hong Kong. Itu bahasa Aceh bagus. Dan dia juga masuk penyumbang Taman Iskandar Muda. Organisasi mahasiswa bersama Pak Adnan Ganto, Pak Mustafa Abu Bakar. Mereka itu salah satu ada Johan, Pak Johan, Cina Langsa. Bahasa Aceh. Dan dia tidak mengaku dia orang Cina. Teku Johan. Udah jadi Teku lagi. Teku Johan namanya. Ya kan? Dan kesayangan Pak Busani Arifin dulunya. Itu Teku Johan ini. Bahkan ada Cina di Beijing. Tinggal di Beijing sekarang. Dia bisa bahasa Aceh. Waktu saya cek dari mana dia asal dari Tapak Kuan. Kemudian di mana-mana dia diasporanya itu dia bangga sekali menjadi orang Aceh. Cina-Cina ini. Kenapa? Karena mereka lihat di Aceh itu toleransinya bagus sekali. Bahkan saya masih ingat waktu saya sekolah dulu tahun 80-an, waktu saya di SMP, MSN, samping itu ada SMP, satu Samalanga. Itu kalau dalam kelas itu kalau 30 orang, 10 orang Tionghoa, tidak ada masalah. Main bola kita bersama-sama kan, sangat elegan. Kehidupan sangat elegan. Sehingga orang-orang Tionghoa ini merasa Aceh ini mereka punya homeland. Dan mereka bisa hidup, bisa berbisnis, bisa semua di sini. Tidak ada masalah dengan penduduk lokal, dengan orang tempatan. Sehingga dia bangga kemana-mana. Saya ini orang Aceh, bukan Cina. Sampai kita ketemukan orang-orang Cina, Tionghoa yang ada di Medan itu sendiri. Sampai hari ini. Berubah ini semua pasca terjadi konflik di Aceh. Kemudian DOM, pasca DOM. Karena bukan hanya orang Cina bermasalah, termasuk orang lokal juga bermasalah. Sehingga misalnya, ini contoh kampung saya, Samalanga. Dulu di Samalanga itu, orang Cina punya gangster dengan sendiri, ya kan, dengan gangsternya. Dan biasa aja. Ada juga orang lokalnya dengan gangsternya. Itu tokoh-tokoh silat yang terkenal di Samalanga. Seperti Gure Salim, Daud, Uma. Itu kan tokoh-tokoh silat terkenal dulunya di Samalanga itu. Itu biasa aja. Kadang-kadang kita lihat pertunjukan dari orang-orang Cina ini dengan orang-orang geng silat. Dan itu begitu hubungan yang sangat humanis dengan masyarakat. Setelah DOM ini mereka itu hilang. Kenapa? Kalau orang lokal hilangnya, karena mereka kan badan tegar-tegar, orang silat, pemain silat. Karena tegar ini, sehingga mereka dituduhlah seolah-olah mereka pro GPK atau GPLHT pada saat itu. Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro disingkat. Itu tahun 80-an. Kemudian berubah jadi GPK. Gerakan Pengacau Keamanan. Dan ini menyebabkan baik orang Cina maupun orang lokal yang kuat-kuat hijrah dari Aceh. Bukan hanya Cina yang hijrah. Orang Aceh pun banyak hijrah. Sehingga lahirlah pengusaha-pengusaha Aceh di luar Aceh itu sendiri. Maka kita pergi ke Kuala Lumpur, kita ketemu anak-anak Aceh yang hijrah seperti Datuk Mansur, Mansur Amno, Mansur Kasim, Bang Syahrul. Itu tokoh-tokoh, Haji Isa. Itu orang-orang Aceh yang hijrah karena melihat suasana di Aceh tidak aman. Jadi hijrah itu bukan hanya orang Tionghoa, juga orang-orang Aceh itu sendiri yang hijrah keluar. Ada yang keluar ke Jakarta menjadi pengusaha di Jakarta. Ada keluar dari ke Kuala Lumpur menjadi pengusaha di Kuala Lumpur. Cina begitu juga. Ada keluar sampai ke seperti anak Siakong. Samalanga. Dia sekarang di Washington, di Amerika dia. Dia bangga dirinya sebagai orang Aceh, pasti ngomong bahasa Aceh dia. Jadi hubungan harmoni ini telah wujud begitu lama. Permasalahan tidak ada Cina di Aceh bukan karena orang Aceh itu anti kepada Cina, tapi lebih karena suasana konflik saat itu menyebabkan bukan hanya orang Tionghoa, sampai orang-orang Aceh sendiri itu punya hengkang dari Aceh, anak-anak muda. Tapi bagusnya yang hengkang ini petarung semua, sehingga mereka sukses waktu berada di luar Aceh. Hana menggutai ke luar Aceh. Maka orang kalau ada istilah di Aceh, apabila sudah merantau lebih 3 bulan dan tidak berubah nasib, itu kamu gutai ya. Maka harus cari peluang lain. Dan itu juga dialami karena kan jiwa orang Aceh dengan orang Tionghoa kan sama-sama ini jiwa pedagang. Maka hubungannya harmonis. Maka dulu yang masukkan barang Tionghoa, yang mengedarkan orang lokal. Sampai hari ini hubungan sekarang termasuk misalnya di Medan sendiri, hubungan dengan orang Tionghoa dengan orang Aceh tetap begitu baik. Makanya apabila kita pergi misalnya ke IDI, di situ kita temukan topekong besar di IDI dan topekong terlama di IDI itu. Sama seperti topekong yang ada di Kutaraja. Bahkan topekong yang ada di Kutaraja yang pimpinnya Hasan. Hasan ini anak si Akong Taman Sari 24 dulu. Namanya diambil dari nama Tunku Haji Hasan Samalanga yang menjadikan Wil Kemenak dulunya. Jawatan agama. Dia bilang oleh orang tuanya dulu, si Akong. Ini nama Tengku sambil untuk anak saya. Mudah-mudahan suatu saat jadi ulama juga seperti Tengku. Cuma jadi ulama juga dia. Jadi ulamanya tepekong.
Dan sekarang dia pimpinannya itu sekarang yang ada di Tepekong, yang ada di Penayung. Jadi begitu hubungan harmonis rumahnya berdekatan antara si Akong dengan Tunku Haji Hasan. Di Tunku Haji Hasan Taman Sari 26, si Akong Taman Sari 28. Jadi nggak ada sentimen negatif yang muncul. Jadi sentimen ini lebih karena diciptakan karena suasana konflik saat itu. Saya kira itu masalahnya. Makanya saya kira generasi-generasi ke depan ini, kita ini jangan sampai kita ini termakan dengan diskriminasi rasial yang berlebihan. Sehingga menyebabkan kita ini terperosok dalam lubang kehancuran kita sendiri. Ini kan bagi saudara saya, orang-orang Tionghoa yang sekarang sudah sukses di luar Aceh dan banyak sekali. Saya kira pasti saudara-saudara kita ini pasti ada hubungan emosional yang sangat akrab. Dan ingat apalagi dulunya sama-sama pernah hidup bersusah payah di sini dan sekarang udah sukses. Baik orang Tionghoa maupun orang Aceh yang sudah sukses di luar ini, yang keluar dari Aceh karena konflik dulu ini, Aceh sudah damai, sudah hampir 20 tahun. Mari kita pulang. Kita bangun Aceh kembali. Kenapa yang kita bangun? Ya kita bangun negeri kita sendiri. Aceh tidak akan maju apabila mengandalkan dengan hanya anggaran APBA. Aceh itu akan maju apabila para orang-orang pengusaha Aceh yang berada di luar Aceh, baik itu dari warga yang etnis Tionghoa maupun yang berasal dari orang lokal sendiri yang sudah sukses di luar, kita pulang, kita bangun Aceh. Kita bangun Aceh. Kenapa? Supaya Aceh ini bisa bangkit kembali. Tidak tergantung dengan anggaran APBA saja atau APBD. Jadi sehingga dengan kita bangkit ke sini, satu orang kita bisa mempekerjakan 20 orang. Berapa orang bisa terbantu ekonomi di sini? Apalagi kita-kita ini, teman-teman ini, saudara-saudara saya orang Tionghoa yang sudah sukses di luar, yang punya hubungan emosional yang sangat baik dengan Aceh. Seperti yang dari Sabang dulunya, ya kan? Ada dari Kutaraja, dari Tapak Tuan, dari Melabuh, dari Langsa, yang orang Tionghoa Langsa begitu hebat, yang sekarang udah sukses di Singapura, sukses di Kuala Lumpur, sukses di Jakarta, atau sukses di Beijing sendiri. Mereka masih ada komunitas yang ada ngomong bahasa Aceh. Jadi jangan dipikir, bahkan kalau di search itu mereka masih ngomong bahasa Aceh dan mereka bangga. Dan ini harus kita sambut. Kepulangan, balik kampung. Kalau istilah orang Sumatera Utara, Marsipatura Hutanabi. Ya wow kampung, tabangun nanggro. Tapi Pemda pun harus mendukung. Jangan waktu mereka pulang, belum apa-apa, kita sudah pajaki mereka. Harus kita bangun Aceh ini dalam suasana aman dan nyaman. Aceh sudah aman, 20 tahun sudah aman. Nyaman lagi bagi investasi yang perlu kita terapkan. Dan yang utamanya adalah kita undang orang-orang kita yang sudah punya emosional begitu baik terhadap Aceh. Sehingga Aceh ini hidup ke depan itu lebih, orang-orang generasi baru ini bisa berkembang, bisa maju. Ada investasi yang muncul, ada peluang kerja yang ada. Dan lahirlah pengusaha-pengusaha baru, generasi baru ke depan yang begitu hebat. Makanya saya minta kepada generasi yang muda ini, kita jangan termakan hoax. Jangan karena kita mendengar tiap hari hubungan WA dari bahwa soal benci terhadap hal yang tidak jelas. Marilah kita bersatu, kita bangun Aceh menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Aceh hanya bisa maju apabila kita bisa bersatu. Sehingga ada istilah di Aceh, urang me hana terasa gehen, urang kalen mengia mata apabila kita bersatu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.